Ya, pada saat agenda kesaksian dari Pak Nur Samsu di persidangan pengadilan negeri Kota Bogor, Pak Nur Samsu juga bersaksi bahwa pada saat Yusuf Mansur mengatakan janji itu di ruang Global School Legenda Wisata gitu Pak ya. Ya, Pak Jen itu katanya sampai gebrak meja gitu ya. Ya, ya memang saya marah bener waktu itu ketika Yusuf Mansur sudah memang berbicaranya terus kemudian adem dan lain sebagainya, tapi ke saya ada ketersinggungan saya itu berkaitan dengan Yusuf Mansur itu. Setelah orang-orang para investor ini diam, dia mengatakan saya kan hanya menunjukkan saja nih ada investasi bagus. Yusuf Mansur bilang seperti itu. Kemudian anda berinvestasi, kenapa sekarang saya yang dituntut, kan begitu. Nah, ini kan berbalik arah dengan Yusuf Mansur mengatakan bahwa di dalam investasi tersebut Yusuf Mansur diangkat sebagai komisaris utama. Kemudian jamaah tidak mungkin akan dirugikan karena di sana ada Yusuf Mansur dan yang mengelola keuangan adalah BMT, yang mana saat itu lembaga keuangan yang berkantor di Masjid Darussalam. Jadi ketika mereka lalu cuci tangan, menurut saya tidak konsisten. Maka sebenarnya harus dikepruk juga itu kepalanya. Karena faktor kalau netizen bersimpati, ya kan, kalau netizen bersimpati kemudian menaruh empati terhadap korban-korban ini, ya menurut hemat saya salah satu jalannya adalah memboikot usaha Yusuf Mansur tadi, yang pernah diomongi Yusuf Mansur sendiri. Misalnya dari warungku itu terdiri dari Bebek Slamet, ya kan, kemudian warung Stick and Shake dan lain sebagainya lah. Ya seharusnya masyarakat yang empati atau membantu perjuangan daripada korban-korban ini berani memboikot, dan setidak-tidaknya mereka memboikot, kemudian keluarganya dikasih tahu nggak usah di sana gitu kan. Di sana gitu ya. Iya. Nah, kalau saya lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali berjumpa saya dengan Aji di JTV. Kali ini saya dengan Pak Zaini Mustafa di kediaman di Kota Wisata Cibubur, teman-teman, untuk membahas terkait dengan permasalahan yakni kita tahu sudah 3 bulan ini Pak Zaini melaporkan salah seorang pengurus BMT Pak ya, karena diduga tindak pidana pemalsuan dokumen ya, atau mungkin bisa dibilang penipuan begitu Pak ya. Nah, ini sampai sekarang ini prosesnya bagaimana Pak? Ya. Kalau yang benar laporkannya itu di Februari, Mas. Februari? Iya. Udah lama juga. Jadi kalau Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya sekitar 7 bulan. Cuman pada saat saya membuat laporan itu, laporannya kan di Polda Metro Jaya. Karena membuat laporannya di Polda Metro Jaya, padahal kejadiannya kan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga mungkin Polda, setelah dianalisa oleh Polda, mungkin Polda menganggap bahwa perkara ini mudah, mungkin mudah, terus nilai bobotnya kan juga tidak terlalu berat lah begitu. Sehingga perkara yang saya laporkan tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah itu dilimpahkan ke sana, ke Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan itu kemudian memberikan SP2HP kepada saya dan sekaligus menyurati saya untuk melakukan klarifikasi, undangan klarifikasi lah. Jadi sekaligus ada 2 surat. Kemudian pada saat saya menerima surat itu, ternyata kan suratnya itu dikirim telat gitu ya. Sehingga saya tidak bisa hadir, namun saya konfirmasi kepada penyelidiknya yang memegang 3 orang penyidik di sana. Itu mereka ya udah siapnya kapan gitu. Kebetulan waktu itu ketika saya mau melakukan klarifikasi berkaitan dengan undangan itu kan mendekati Lebaran, Mas. Nah, karena mendekati Lebaran jadi diundur sehingga setelah Lebaran begitu. Nah, setelah Lebaran kurang lebih itu di Mei lah mungkin ya.
Kemudian saya memberikan klarifikasi. Saya dimintain untuk klarifikasi, dituangkan dalam bentuk BAP ya. Saya sudah memberikan keterangan terkait dengan apa yang saya laporkan tersebut, kejadiannya ya, siapa terlapornya, kemudian yang saya laporkan itu apa, kan berkaitan dengan adanya pemalsuan ya, pemalsuan berkaitan dengan jabatan lah begitu. Ya, ya. Nah, orang yang tidak mempunyai jabatan itu menandatangani surat kuasa di dalam perkara nomor 28 yang saya gugat itu. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa pemberi kuasa di dalam perkara 28 tersebut tergugat 4 yaitu BMT Darussalam. Mereka memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakili, itu mengatasnamakan ketua umum BMT Darussalam dan sekretaris BMT Darussalam. Ya. Padahal saya dapati bahwa orang tersebut sesuai dengan surat yang saya terima dari Menteri Koperasi, bahwa orang ini bukanlah sebagai ketua atau sekretaris, sehingga saya laporkan ke Polda tersebut gitu. Karena surat kuasa itu kan digunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi saya merasa dirugikan lah begitu. Nah, kemudian setelah saya di Polda itu dimintain keterangan, cukup lama tuh nggak ada beritanya, Mas. Sampai dengan saat ini itu nggak ada beritanya. Nah, kemarin saya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Saya menyurati Kapolres Metro Jakarta Selatan menanyakan proses perkara yang saya laporkan itu sampai di mana. Karena kan saya selaku pelapor tentu mencari keadilan yang seadil-adilnya, dan ini kok jadi lama nggak ada beritanya kan begitu. Iya, iya. Lalu saya kan bertanya-tanya, ini gimana kerjanya penyidik kan begitu. Ini suratnya kemarin, Mas. Baik, baik. Jadi surat saya itu tertanggal 8 Agustus 2024, cuman saya kirim itu kemarin tertanggal 9 Agustus 2024 nih suratnya. Intinya ya, perihalnya permohonan penjelasan perkembangan laporan nomor STTLP /B /866 2 Romawi /2024 SPK Polda Metro Jaya. Ini tanggalnya tanggal 15 Februari 2024 begitu. Ya, ya. Kalau kepadanya saya kirim kepada Polres Metro Jakarta Selatan, karena kan yang membawahi penyidik ini kan Kapolres begitu, Mas. Baik, baik. Harapan saya begitu ini suratnya diterima oleh Kapolres memberikan jawaban, kemudian memberikan informasi tentang tindak lanjut perkara tersebut. Baik, baik. Jangan sampai perkara ini mandek begitu loh, Mas. Iya, iya, iya. Iya. Ini kan Pak Zeni juga sudah diminta keterangan atau klarifikasi. Nah, ini juga belum ada informasi apakah pihak terlapor ini sudah dipanggil atau belum gitu, Pak? Nah, itu yang saya tidak tahu. Makanya setelah saya memberikan keterangan, diperiksa ya. Untuk klarifikasi itu, apakah ini si terlapor sudah diperiksa, kemudian kuasa hukumnya pelapor yang membawa surat ini ke pengadilan sudah diperiksa atau belum, saya belum tahu, Mas. Maka saya tanyakan ini gitu loh. Berarti belum ada langsung ada jawaban gitu? Belum ada. Biasanya kan kalau misalnya pemeriksaan saya sudah dilakukan, terus kemudian yang membawa suratnya sudah diperiksa, terus kemudian terlapornya sudah diperiksa, itu biasanya ada namanya, polisi itu berkewajiban memberikan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Ini kan belum ada. Oleh karena itu secara normatif saya minta kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan menanyakan kepada para penyelidik tersebut untuk memberikan SP2HP kepada saya, sehingga saya jelas tahu proses hukumnya itu sampai di mana gitu, Mas. Ya, oke. Jadi kita tahu di pengadilan proses sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan dan juga di pengadilan negeri Kota Bogor. Nah, ini kan pihak BMT maupun Yusuf Mansur itu tidak pernah sama sekali yang menghadiri persidangan ya. Nah, ini kan diharapkan ini bisa memancing keluar pejabat BMT ya. Jadi untuk lebih membuka tabir lagi keterkaitan sejauh mana keterkaitan antara mereka dengan Yusuf Mansur gitu, Pak ya.
Nah, tentu begitu, Mas. Tentu begitu. Jadi berkaitan dengan perkara nomor 28 terkait dengan perkara yang saya laporkan ini kan kaitannya erat dengan investasi ya. Memang yang saya permasalahkan di dalam perkara nomor 28 2022 itu melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu kan berkaitan dengan investasi. Di mana saya menyetorkan investasi itu kan ke BMT Darussalam sehingga mereka tidak bisa dong mereka lepas dari tanggung jawab begitu, Mas. Sehingga ketika mereka tidak bergerak untuk menjalankan tugasnya, maka saya selaku investor maka saya mengajukan gugatan yaitu melawan Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam dan kawan-kawan. Saya meminta bahwa mereka mengembalikan seluruh investasi saya yang saya masukkan, kemudian saya meminta keuntungan yang pernah dijanjikan yang mana per bulannya itu 11%, 11,3% itu, Mas. Nah, ternyata begitu saya gugat perdata, ternyata untuk mewakili BMT itu ternyata yang tanda tangan di dalam surat kuasa itu bukan orang yang tertera di dalam anggaran dasar koperasi itu, ya kan? Ternyata ada yang saya laporkan ini adalah saudara Chandra Darmawan dan Yudi Suwardi. Nah, kemudian saya meminta kejelasan kepada Menteri Koperasi, apakah orang-orang ini sebagai ketua atau sekretaris. Ternyata kan bukan. Padahal surat kuasa itu dipergunakan untuk mewakili BMT di pengadilan, sehingga saya merasa dirugikan di sana. Gitu. Oke. Iya. Pihak terlapor ini, Pak, ini setelah awal macet dalam perkara investasi batubara, ini apakah mereka kan tadinya juga merupakan satu jamaah ya, kawan dekat atau teman-teman satu jamaah gitu, Pak. Apakah dari pihak terlapor atau BMT ini dulunya juga sempat mencegah Pak Jeni untuk melakukan proses hukum begitu? Jadi termasuk sebenarnya yang mencegah saya termasuk sebenarnya bukan yang terlapor ini ya, tetapi ketua dan sekretaris yang dulu. Ya, yang tertera di dalam anggaran dasar itu mereka ya udah nggak usah dulu deh, nggak usah dulu gitu. Dan saya kan juga sebenarnya kenal baik dan sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, abang lah ya, seperti abang saya sendiri, sehingga saya ngikut saja. Harapan saya ketika tidak bergerak karena uang investasi itu disetorkan ke BMT, BMT lah yang bergerak melakukan upaya hukum terhadap Yusuf Mansur kan begitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kalau di dalam jawaban BMT yang perkara 28 itu kan ternyata 11-12 mereka. Mereka tidak mengakui, justru mereka tidak mengakui saya setor, saya berinvestasi di sana. Tetapi saya bisa membuktikan bahwa saya berinvestasi di sana. Itu. Kemudian dengan adanya itu mereka mendalilkan tidak pernah menerima. Kemudian mereka membuktikan, ada satu bukti yang diajukan, katanya saya meminta, saya memang setor di sana, kemudian uang itu dikembalikan karena katanya saya meminta bahwa untuk dipindah bukukan. Nah, alat bukti itu saya raba, ini belum saya laporkan, tapi ini pasti akan saya laporkan nantinya, karena alat bukti yang diajukan itu setelah saya periksa di dalam persidangan, kemudian saya raba, alat bukti itu bukan tanda tangan basah saya, tetapi saya menduga bahwa di sana ada scanan atau fotokopian. Itu. Dan itu juga merupakan satu tindak pidana, Pak ya. Dan itu saya tabung dulu, Mas. Saya tabung dulu. Nah, ya nanti saya laporkan juga. Tenang-tenang aja itu. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu, ya. Itu. Mengapa saya bertanya demikian? Karena memang pada saat Yusuf Mansur itu mengatakan akan mengembalikan uang investor dengan cara menyicil, itu dengan satu syarat, jangan sampai masalah ini keluar ke publik gitu, Pak. Ya. Jadi memang saya kencang, Mas, waktu ini di 2009 itu investasi, kemudian
2009 akhir mulai macet, kemudian 2010 itu macet. Kemudian saya sebenarnya adalah mungkin orang yang termasuk orang yang kenceng bahwa investasi yang dibawa Yusuf Mansur yang menelan korban 250 orang ini harus dilakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Karena menurut hemat saya ketika mereka ini kan berkaitan dengan investasi bisnis, ketika penerima investasi itu tidak bisa membuktikan kerugiannya di mana, terus kemudian gagalnya di mana dan lain sebagainya, menurut saya adalah sudah penipuan dan itu money game gitu loh Mas. Nah, sehingga ya sebenarnya waktu itu cuman ya memang teman-teman ini kan banyak yang mencegah gitu Mas. Nah itu dugaan saya ya termasuk juga ketua BMT, kemudian sekretaris BMT yang dulu ya, bukan yang saya laporkan ini, mereka mencegah juga gitu. Karena ya pada saat agenda kesaksian dari Pak Nur Samsu di persidangan pengadilan negeri Kota Bogor, Pak Nur Samsu juga bersaksi bahwa pada saat Yusuf Mansur mengatakan janji itu di ruang Global School Legenda Wisata gitu Pak ya. Ya Pak Jeni itu katanya sampai gebrak meja gitu ya. Ya memang saya marah bener waktu itu ketika Yusuf Mansur sudah memang berbicaranya terus kemudian adem dan lain sebagainya, tapi ke saya ada ketersinggungan saya itu berkaitan dengan Yusuf Mansur itu setelah orang-orang para investor ini diam, dia mengatakan saya kan hanya menunjukkan saja nih ada investasi bagus. Yusuf Mansur bilang seperti itu. Kemudian anda berinvestasi, kenapa sekarang saya yang dituntut kan begitu? Nah ini kan berbalik arah dengan Yusuf Mansur mengatakan bahwa di dalam investasi tersebut Yusuf Mansur diangkat sebagai komisaris utama. Kemudian jamaah tidak mungkin akan dirugikan karena di sana ada Yusuf Mansur dan yang mengelola keuangan adalah BMT yang mana saat itu lembaga keuangan yang berkantor di Masjid Darussalam. Jadi ketika mereka lalu cuci tangan, menurut saya tidak konsisten, maka sebenarnya harus dikepruk juga itu kepalanya.